Di Asia Tenggara, Indonesia salah satu yang mempunyai kereta cepat, yaitu kereta cepat Wus yang dapat melesat 350 km per jam. Dan sepertinya nih Sultan Brunei kepanasan dan menggandeng 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei buat bangun kereta cepat di Kalimantan yang dinamakan Trans Borneo Railways atau TBR. Sepertinya si Sultan sudah mulai bosan ya mainan mobil, naik tingkat nih mainan kereta cepat. TBR menyebutkan proyek tersebut akan dibangun dalam 2 tahap dengan rute sepanjang 1.620 km. Dengan rata-rata rute antar stasiun adalah 150 km. Kereta ini akan melesat dengan kecepatan 300 hingga 350 km per jam. Dan di setiap perjalanan memakan waktu rata-rata 30 menit. Pembangunan tahap pertama akan menghubungkan kekuatan ekonomi di kota-kota pesisir barat hingga timur, dimulai dari Pontianak, Kalimantan Barat dan berakhir di Kinabalu, Sabah. Sedangkan fase kedua nantinya akan memasuki wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk menghubungkan jalur utama dengan kota-kota besar di Kalimantan seperti Samarinda, kemudian ibu kota masa depan Indonesia yaitu Nusantara dan Balikpapan. Dari semua fase tersebut, nilai investasinya adalah 1.114 triliun rupiah. Gila bisa bangun 2 IKN ya dengan nilai tersebut. Dan belakangan ini memang gengsi kereta cepat benar-benar luar biasa antar negara di Asia Tenggara. Negara yang mempunyai kereta cepat kayak beda level dengan negara yang nggak punya kereta cepat. Seperti kereta cepat Wus yang viral di Malaysia dan di Indonesia. Padahal para orang pinter di Indonesia lagi sibuk nih ngitung ruginya pembangunan kereta cepat. Oke, konten kali ini kita bahas gengsi kereta cepat. Kenapa kereta cepat membuat gengsi sebuah negara? Oke, langsung saja kita bahas masalah kereta cepat ini. Dan seperti biasa, kita intro dulu. Kereta cepat memang terobosan yang benar-benar brilian ya di bidang transportasi. Bayangin saja jika naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya ditempuh dengan waktu 1 jam 20 menit. Dan kereta cepat Jakarta-Surabaya akan ditempuh dalam waktu 2 jam. Kok bisa lebih lama kereta cepat ya? Tapi jika kalian menghitung dari waktu tunggu di bandara, belum lagi antri bagasi, belum lagi antrian pesawat yang akan take off, waktunya akan lebih lama naik pesawat dibandingkan menggunakan kereta cepat. Hal ini membuat kereta cepat menjadi mode transportasi paling efisien di zaman sekarang. Belum lagi kita menghitung tingkat polusi udara yang dihasilkan pesawat terbang dan kereta cepat pasti akan lebih ramah lingkungan kereta cepat karena menggunakan listrik. Tapi memang sebuah kereta cepat harus ditebus dengan biaya pembangunan fasilitas dan unit kereta cepat yang bisa dibilang nggak murah harganya. Di Indonesia, rata-rata biaya pembangunan kereta cepat per kilometer perkiraan mencapai 800 miliar. Gila, ini nilainya mahal banget ya. Tapi nilai semahal ini buat saya nggak ada masalah. Asalkan kereta cepat yang sudah ada di Indonesia sekarang dapat diadopsi. Dan sehingga bisa dibangun dan diproduksi sendiri di dalam negeri. Tapi yang buat saya sedikit sayangkan nih, orang-orang pinter di Indonesia malah sering bicara kerugian dibandingkan mempelajari teknologi kereta cepat ini. Sebagai contoh nih Elon Musk, orang yang nyentrik ini, melalui perusahaan SpaceX-nya sudah berhasil menerbangkan lebih dari 2.500 satelit Starlink. Sehingga Starlink dapat membuat ancaman di dunia jaringan internet di masa depan. Di balik keberhasilan si Om Elon ini, terdapat puluhan roket SpaceX yang gagal, bahkan meledak. Dan gilanya Om Elon ini cuma ketawa aja melihat roketnya meledak. Ini loh guys poinnya. Teknologi kereta cepat ini baru pertama di Indonesia, yang pasti terdapat trial dan error. Sampai memakan biaya yang sangat-sangat mahal. Tapi jika orang hebat di Indonesia dapat mengadopsi teknologinya dan dapat diproduksi di Indonesia, pasti akan mengurangi biaya pembangunan kereta cepat ini di masa depan. Tapi malah heboh ngitung balik modal dan ruginya. Oke, kita kembali lagi ke kereta cepat. Kereta cepat bagaikan peluru besi yang meluncur di atas rel. Telah merevolusi dunia transportasi. Kecepatannya yang sangat-sangat luar biasa mengantarkan manusia ke berbagai penjuru dengan cepat dan nyaman. Dan di balik teknologinya terdapat sejarah panjang dan penuh inovasi dan ambisi. Sejarah kereta cepat ini berawal dari Jepang. Pada tahun 1964, lahirlah Shinkansen, legendnya kereta cepat. Kereta cepat dimulai dari Jepang pada tahun 1964. Pada waktu ini Indonesia masih sibuk ngurusin PKI dan di Jepang sudah mulai meluncurkan kereta cepat ini bersama dengan Olimpiade di Tokyo. Shinkansen atau bullet train atau kereta peluru memiliki kecepatan yang mencapai 210 km. Pada waktu ini kereta cepat Shinkansen seperti teknologi masa depan. Keren banget apalagi desain moncong keretanya kayak moncong pesawat.
Dibandingkan model Shinkansen zaman sekarang yang seperti kepala bebek, menurut saya kerenan Shinkansen zaman dulu moncongnya. Tapi ini masalah selera guys. Yang jelas desain kereta cepat mengacu pada tingkat aerodinamis, jadi nggak bisa sembarangan asal bikin. Selanjutnya pada era 80-an, Eropa mulai kepanasan dan tak mau ketinggalan. Eropa pun memasuki ring panas kereta cepat. Dimulai dari Prancis memimpin dengan TGV. Kereta yang mampu menembus kecepatan 574,8 km per jam, memecahkan rekor dunia pada tahun 2007. Dan selanjutnya Jerman, Italia, dan Spanyol menyusun dengan pembangunan jaringan kereta cepat mereka sendiri. Memasuki tahun 2000, kereta cepat mulai menjadi gengsi. Asia menjadi bintang baru dalam pergulatan kereta cepat ini. Dimulai dari Korea Selatan, Cina, Taiwan berlomba-lomba membangun jalur kereta cepat, mengantarkan kereta cepat ke berbagai penjuru benua. Amerika pun tak mau ketinggalan dengan jalur kereta cepat pertamanya di tahun 2012. Dan di era 2016, Indonesia masuk dalam lingkaran gengsi kereta cepat. Di Indonesia, mimpi kereta cepat mulai bersemi. Kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi proyek ambisius yang ditargetkan rampung pada tahun 2023. Diharapkan kereta peluru ini akan menjadi ikon kemajuan teknologi di Indonesia dan meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa. Dan terbukti sudah jutaan penumpang menaiki kereta cepat Wush. Kereta cepat tak hanya menawarkan kecepatan, keberlanjutan, keamanan, dan kenyamanan yang menjadi fokus utama pengembangannya. Teknologi terus berkembang mengantarkan kereta cepat yang lebih hemat energi, aman, dan ramah lingkungan. Dan di Asia Tenggara terdapat Indonesia dan Laos yang mempunyai benda mahal ini, yang membuat nama Indonesia naik kelas. Oke, kita sekarang melihat di Jepang tentang kereta cepat ini. Kereta cepat Shinkansen di Jepang terkenal dengan ketepatan waktu, efisien, dan tingkat keamanannya yang tinggi. Hal ini tidak lepas dari manajemen yang sangat-sangat luar biasa dari Japan Railways Group atau JR Group, yaitu operator Shinkansen. Dari kehebatan Shinkansen terdapat aspek penting dalam manajemen Shinkansen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan penumpang dan karyawan selalu menjadi prioritas utama dalam manajemen Shinkansen. Kereta cepat Shinkansen menjalani pemeriksaan dan pemeliharaan rutin yang ketat untuk memastikan kondisinya selalu prima. Shinkansen menggunakan sistem persinyalan yang canggih untuk mencegah kecelakaan dan memastikan kelancaran operasionalnya. Masinis dan staf Shinkansen menjalani pelatihan intensif untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan kereta dengan aman. Dari beberapa faktor di atas membuat kereta cepat ini sejak diluncurkan pada tahun 1964 tidak ada satupun kecelakaan fatal yang mengakibatkan korban jiwa bagi penumpang Shinkansen. Hal ini menjadikan Shinkansen sebagai salah satu mode transportasi teraman di dunia. Gila. Meskipun demikian, beberapa insiden kecil pernah terjadi seperti 1967 tabrakan kereta api Shinkansen dengan kereta barang di Tokyo, menyebabkan 13 orang luka-luka. Pada tahun 2005, sebuah kereta Shinkansen tergelincir di atas rel basah karena hujan, menyebabkan 100 orang luka-luka. Pada tahun 2017, kereta Shinkansen mengalami kerusakan pada bagian bawah gerbong, namun tidak ada korban jiwa. Kecelakaan-kecelakaan ini sangat jarang terjadi dan tidak berakibat fatal. Nyaris sempurna buat kereta yang satu ini. Yang kedua adalah ketepatan waktu. Shinkansen terkenal dengan ketepatan waktunya yang luar biasa. Jadwal kereta dibuat dengan presisi tinggi dan jarang terjadi penundaan. Shinkansen menggunakan sistem kontrol kereta yang canggih untuk memastikan kereta tiba di stasiun tepat waktu. JR Group melakukan perencanaan dan koordinasi yang matang untuk memastikan operasi kereta berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dari beberapa faktor ketepatan waktu ini menjadikan rata-rata keterlambatan Shinkansen kurang dari 1 menit per tahun. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa, mengingat kerumitan sistem kereta api dan jumlah penumpang yang dilayani. Nyaris sempurna guys, dibandingkan pesawat yang sering delay akibat perawatan pesawat, kepadatan, dan faktor cuaca. Yang ketiga, efisiensi. JR Group mengelola infrastruktur Shinkansen secara efektif untuk memastikan operasi yang efisien. Shinkansen menggunakan teknologi hemat energi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca. JR Group menggunakan sistem tiketing yang canggih untuk memudahkan penumpang membeli tiket dan mengakses kereta. Yang keempat adalah inovasi. JR Group terus berinovasi dan menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan Shinkansen. JR Group secara aktif melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan keselamatan, ketepatan waktu, efisien, dan layanan pelanggan Shinkansen.
JR Group bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan layanan Shinkansen. Manajemen kereta cepat Shinkansen di Jepang merupakan yang patut dicontoh dalam hal keselamatan, ketepatan waktu, efisien, dan layanan pelanggan dan inovasi. Selanjutnya kita bahas nih, jalur kereta cepat terpanjang di dunia. Jaringan kereta berkecepatan tinggi atau HSR di Tiongkok saat ini merupakan yang terpanjang di dunia dengan total panjang mencapai 42.000 km. Wow, panjang banget ya. Jaringan HSR di Tiongkok terus berkembang pesat dengan rencana mencapai 70.000 km pada tahun 2035. Terdapat beberapa negara dengan panjang jalur kereta cepat terpanjang di dunia. Yang pertama adalah Tiongkok dengan 42.000 km. Yang kedua Spanyol dengan 3.330 km. Yang ketiga adalah Jepang 3.041 km. Yang keempat Prancis 2.734 km. Yang kelima adalah Jerman dengan 1.571 km. Yang keenam adalah Finlandia 1.120 km. Yang ketujuh adalah Italia dengan 921 km. Yang kedelapan adalah Korea Selatan dengan 893 km. Yang kesembilan adalah Amerika Serikat dengan 735 km. Yang kesepuluh adalah Turki dengan 594 km. Selanjutnya, berapa sih jumlah penumpang kereta cepat terbanyak di dunia? Perkiraan jumlah penumpang kereta cepat di beberapa negara di dunia adalah Tiongkok yang pertama dengan 2,3 miliar pada tahun 2019. Yang kedua adalah Jepang dengan 100 juta penumpang pada tahun 2022. Yang ketiga adalah Prancis dengan 143 juta penumpang pada tahun 2022. Yang keempat adalah Spanyol dengan 50 juta penumpang pada tahun 2022. Yang kelima adalah Jerman dengan 80 juta pada tahun 2022. Yang keenam adalah Korea Selatan dengan 60 juta penumpang pada tahun 2022. Yang ketujuh adalah Italia 35 juta penumpang pada tahun 2022. Dan yang terakhir adalah Taiwan dengan 60 juta penumpang pada tahun 2022. Dan faktor yang mempengaruhi jumlah penumpang adalah yang pertama jaringan, harga tiket, ekonomi, dan pariwisata. Dan terbukti penumpangnya banyak karena memang transportasi ini sangat efisien dan aman. Oke, kita kembali ke Trans Borneo Railways atau TBR, sebuah proyek yang berambisi besar. Trans Borneo Railways atau TBR adalah sebuah proyek yang ambisius yang bertujuan membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi di Pulau Kalimantan. Proyek ini akan menghubungkan 3 negara yaitu Indonesia atau Kalimantan, Malaysia atau Sabah dan Sarawak, serta Brunei Darussalam. Selanjutnya rencana proyeknya. Panjang jalur kereta ini mencapai 1.620 km. Kecepatan rata-rata kereta adalah 300 hingga 350 km per jam. Fase pembangunannya dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama akan menghubungkan kota-kota besar sepanjang pesisir barat Kalimantan. Jumlah stasiunnya 24 stasiun dan 4 terminal utama. Pusat koneksinya di Totung dan Brunei, yang akan menjadi hub utama jaringan kereta cepat ini. Proyek TBR memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan konektivitas, membuat aksesibilitas antar 3 negara, mempercepat transportasi barang dan penumpang, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, perdagangan, dan pariwisata. Kalau kita bicara pariwisata, terdapat Kalimantan Utara yang memiliki beberapa spot pariwisata seperti Pulau Derawan dan Biduk-Biduk yang pastinya akan semakin menyala jika didukung dengan fasilitas kereta cepat ini. Membangun infrastruktur yang akan memperkuat infrastruktur dasar di Kalimantan. Namun proyek ini juga menghadapi beberapa tantangan besar seperti proyek ini membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Kalimantan memiliki kondisi geografis yang beragam, termasuk hutan hujan tropis dan pegunungan yang dapat memperlambat pembangunan. Koordinasi antar 3 negara dalam perencanaan, pembangunan, dan operasional kereta cepat merupakan tantangan yang besar. Seperti kereta cepat Malaysia-Singapura yang sempat terhambat gara-gara 2 negara ini belum menemukan deal-nya. Saat ini proyek TBR masih dalam tahap perencanaan dan belum dimulai pembangunannya. Beberapa pihak terkait termasuk pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei masih melakukan studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan. Jika proyek ini benar-benar terlaksana, saya optimis Kalimantan atau Borneo menjadi pulau yang patut diperhitungkan dan akan menaikkan nilai investasi di kawasan Borneo. Dan jika proyek ini terkoneksi ke IKN, bisa dibayangkan ibu kota Nusantara mempunyai konektivitas transportasi yang benar-benar luar biasa dan memiliki gengsi tersendiri. Oke, semoga proyek ini benar-benar terlaksana dan cepat terlaksana, walaupun saya yakin banyak sekali tantangannya.
Salah satunya adalah jumlah penduduk, dan jelas jumlah penduduk ini menjadi salah satu yang patut diperhitungkan dalam investasi ini, karena akan mempengaruhi nilai investasinya. Kalau proyek kereta cepat ini beroperasi, besar kemungkinan kita ngonten di Brunei atau di Malaysia ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.